Ibu jangan pulang menjadi penceramah lalu menceramahi suami. Jangan mentang-mentang udah pengajian sore Jumat, pengajian subuh Rabu, lalu balik dari sini ibu panggil suami. Sini bang, duduk. Ya ayyuhallazina kafaru. Ibu, kalau ada yang tak cocok dengan bapak, bicarakan baik-baik. Kalau dia orangnya temperamen, kasar, tak masuk cakap, ibu secara adat Minangkabau ado ninik mama awak. Didilukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo. Itu fungsi ninik mama, memanggil suami. Siko ang sebentar setan. Ko anak kemanakan kami. Itu secara adat. Tak masuk pun Islam dulu ke negeri kita, perempuan itu terjaga dan terpelihara sebelum Islam masuk. Setelah Islam masuk makin terjaga karena ibu dikawal oleh 6 pengawal. Ini anak-anak perempuan ini dibangkitkan semangatnya, jangan sampai dilecehkan. Hai kau anak perempuan, 6 pengawal kau nak. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang ketiga 4 adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu apa namanya? Kalau kampung kami uncle. Yang keenam adik ayah. 6 pengawal inilah yang memanggil si laki-laki. Jadi jangan katakan kenapa ayahmu intervensi hubungan kita. Ini menantu tak tahu agama. Makanya kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak laki-laki meminang anak gadismu, adikmu, cucumu, keponakanmu, antar dauna dinahu, baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Nikahkan dia karena 2. Pertama agama, yang kedua akhlak. Jadi begitu cara penyelesaiannya, Bu. Kalau suami itu tak betul. Jelas? Itulah mengapa dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang. Orang sekarang di rumah itu semuanya hutang, panci hutang, ember hutang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena Pak Kua mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat rasul gitu, dia tunai. Andai boleh bini itu kredit juga. Maka kalau kita utang piutang, walaupun kawan akrab, walaupun adik beradik, walaupun saudara, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulis. Akibat dari tak menulis inilah, tak tahu kepada siapa saja dan berapa jumlahnya. Saya ada satu map khusus itu di rumah, utang piutang, berapa orang yang berutang ke saya. Ustadz ada utang? Saya tak ada utang sampai sekarang. Dari dulu memang takut berutang. Saya lebih baik hidup susah daripada berutang. Tapi kalau terdesak berutang juga. Kapan? Waktu lupa bawa dompet. Nah, itu berutang. Bagaimana caranya kalau kita tak tahu jumlahnya berapa? Tak tahu jumlahnya berapa, gimana kita mau bayar? Maka tak kita bayarkan. Karena kita tak tahu jumlahnya berapa. Kepada siapa saja tak juga bisa kita bayar. Karena kita tak tahu. Maka tidak wajib kita bayarkan. Wajib membayarkan hutang kalau tahu orangnya, jumlahnya berapa, ada orang yang menuntut, bersumpah dia. Aku bersumpah bahwa bapak kau dulu ada berutang kepadaku. Berapa hutangnya? 1 juta. Bayar. Dari mana dibayar? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dari harta warisan sebelum tak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan 2. Yang pertama, bayar hutang. Yang kedua, keluarkan wasiat. Jangan bagi harta warisan sebelum dilakukan 2. Bayar hutang, keluarkan wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Setelah dikeluarkan wasiat,
dibayarkan hutang, sisanya barulah dibagi ke ahli waris. Jelas? Jadi bagaimana kalau suaminya super sibuk? Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia hak. Apa hak badan? Makan. Apa malu nyebut makan? Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia hak. Apa hak mata? Tidur. Tak boleh ibu tak makan-makan. Tak boleh bapak tak tidur-tidur. Mesti tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia hak. Wa ati dzi haqqin haqqahu. Yang punya hak kasih haknya. Apa hak istri? 5. Hak ibu kepada bapak ni 5. Yang 5 ni kewajiban bapak. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Semalam kan udah. Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasihnya pakaian? Ketiga, tempat tinggal. Udah dikasihnya tempat tinggal? Keempat, pendidikan. Sudah dididiknya ibu? Itulah gunanya kita buat pengajian. Pengajian sore Jumat pekan pertama akidah. Yang kedua, mengaji hadis dengan Ustaz Somad. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, tahsin dengan Ustazah Fatimah. Itu untuk membantu suami-suami yang super sibuk sampai tak sempat mendidik bininya. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Istri kalau tidak diperhatikan suaminya, dia akan mencari perhatian laki orang. Akhirnya dia bersolek di luar rumah, muka putih, tangan hitam. Banyak perempuan sekarang bersolek untuk mencari perhatian orang lain. Kalau jumpa di luar rumah, cantik bukan main. Pas jumpa di rumah, macam mak lampir. Nah, ini perhatian. Dulu berapa minjam duitnya? 10 juta. Bawa 10 juta. Assalamualaikum Pak. Dulu tanah kami ini digadai oleh anakmu yang ngasih duit. Bapakmu. Sekarang kami balikkan duit ini, balikkan tanah. Balikkan duitnya, balikkan tanah. Selesai gadai-menggadai, putus. Hukum gadai-menggadai dalam Islam boleh rahan. Tapi kalau kita menggadai pokok sawit, menggadai padi, menggadai pokok durian, selama dalam proses gadai itu hasilnya tak boleh diambil oleh orang yang meminjamkan duit. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Siapa yang mengambil manfaat dari pinjaman, maka manfaatnya itu adalah riba. Sekarang gak ada ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sudahlah orang susah menggadaikan pokok sawitnya, hasilnya diambil. Kapan dia bisa menebusnya? Selama di tangan orang yang memberi pinjaman, maka hasilnya tetap kembali kepada yang meminjam. Sampai batas, aku gadai 1 tahun, habis 1 tahun balikkan. Apalagi ini orangnya sudah meninggal. Tengok perjanjiannya dulu. Kita kalau bawa mobil sampai di depan mall SKA lampu merah, lampunya sudah hijau, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak maju, tidak mundur. Kira-kira orang di belakang marah apa tak marah? Tidak marah. Kenapa tak marah? Karena tertulis di atas, belajar. Orang belajar tak kena marah. Tapi belajar itu ada masanya, 7 kali pertemuan. Setelah turun SIM, prit, kena tilang. Jadi kita boleh salah selama dalam masa belajar. Ibu-ibu bisa belajar setiap sore Jumat, ada tahsin dengan Ustazah Fatimah. Di masjid kita ini pun ada maghrib sampai maghrib ke isya mengaji. Kok tahu Ustaz? Ustaz kan tak pernah datang kemari maghrib ke isya. Suaranya kemana-mana.
Musola ini memang kecil, tapi mikrofonnya luar biasa. Dah kemana-mana sampai. Bagus, supaya membangunkan orang. Kalau ada masyarakat di lingkungan sini terganggu dengan mikrofon musola kita ini, itu berarti dia perlu diruqyah. Karena dia diganggu setan. Kasih tahu orangnya, nanti kita ruqyah. Jadi salah bacaan tak apa-apa dalam proses belajar, tapi jangan sampai salah terus-terusan. Yang salah, yang tak lancar, jangan berkecil hati. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. 10, 10, 10. Pertama, anak muda yang sudah hijrah mesti berjamaah. Berjamaah itu berkomunitas. Di Pekanbaru Riau ada namanya komunitas pemuda hijrah. Ada komunitas Masjid Raya An-Nur. Ada komunitas Forum Silaturahim Masjid Mutmainnah. Ada komunitas, macam-macam komunitas. Tanggal 13-14 bulan ini saya pergi ke perbatasan Kampar dengan Payakumbuh bersama komunitas off-road. Mobil off-road masuk ke dalam untuk membangun masjid. Tahun lalu kami berangkat membagi beras. Nampak ada tanah kosong. Tahun ini bangun masjid. Tahun depan datang lagi untuk membangun pesantren. Nah, jadi jangan sampai memisahkan diri dari komunitas. Kita di Rimbo Panjang nih buat komunitas. Jumat sore komunitas ibu-ibu pengajian Zahra. Rabu subuh pengajian bapak ibu anak-anak semua. Tapi anak muda belum ada. Buatkan komunitas anak muda. Ada grup WhatsApp-nya. Malam-malam bangunkan. Tahajud call. Assalamualaikum guys. Gimana tahajudnya? Sudah bangun? Nah, subuh, sholat subuhnya di mana? Sholat berjamaah apa di rumah? Alhamdulillah sudah sholat subuh. Jam berapa? Jam 8. Kok bisa sholat subuh jam 8? Angkat satu koordinator untuk menelpon. Lalu kemudian gimana bacaan Qur'annya hari ini? Udah baca Qur'an atau belum? Gimana malamnya? Udah pengajian atau belum? Buat komunitas. Tidak bisa hijrah sendirian. Yang namanya hijrah ini berat. Istiqomah ini berat Pak Ustadz? Berat. Yang ringan itu istirahat. Nah, maka anak-anak muda ini dibuat komunitas. Alhamdulillah ada hadir anak-anak. Ini semua yang merekam, yang mengupload, ini anak-anak muda lah. Anak muda komunitas, anak muda semua. Nah, jadi anak-anak muda. Kalau orang tua tak perlu kita urus. Orang tua tak juga istiqomah, apalagi malaikat maut udah dekat. Masya Allah, tabarakallah. Jangan kasih duit. Pagi kirimkan lontong sayur, siang kasihkan ikan, malam kasih makan malam. Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dia kasih duit berjudi. Ya, atau ini untuk makan. Kenapa tak ada duit? Nanti kau berjudi. Mati kau suul khotimah, neraka jahanam tempat kau nanti. Kata siapa itu kasar kali? Kata Ustaz Somad.